agar Al-Quran tidak hilang, generasi berikutnya bisa kenal dengan Al-Quran. Tetapi sejak zaman Rasul pun Rasul sudah membuat dan menunjuk orang-orang yang khusus untuk menuliskan Quran. Tidak hanya ada di manuskrip, tidak hanya ada di lontar-lontar, tidak hanya ada di kulit-kulit binatang, tetapi orang-orang tertentu itu meneruskan Al-Quran setelah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ka'ab, ada Zaid, dia menuliskan tersendiri. Tetapi ketika para syuhada penghafal Quran itu wafat di Biru Ma'unah, 70 orang, maka kemudian para sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena pada masanya para sahabat la ya'lamunal kitabah wal qiraah, tidak bisa dan tidak mampu, tidak terampil membaca dan menulis. Mereka menghafal tapi tidak bisa membaca dan menulis. Mereka menghafal. Kalau menghafal, kata Talimu Ta'alim, man hafadha qarra wa man kataba syai'an qarra. Kalau dia menghafal maka akan mudah hilang. Tapi kalau dia menulis maka akan tersisa. Maka kemudian para sahabat menuliskan Quran, kemudian dibagikan ke seluruh penjuru dunia. Dan kita kemudian menghafal ulang Al-Quran itu. Oleh karenanya, para penghafal, para keluarga Al-Quran adalah orang-orang yang mulia. Tadi Abi Tage berbisik, kenapa itu 10 orang yang naik panggung di antara keluarganya? Banyak amat. Kata Abi tadi mengatakan, orang yang hafal Quran, dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pertolongan, bakal dijaring, dijahit, diambil keluarganya untuk kemudian bersama-sama dia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hafalan yang dimiliki oleh para santri terus itu dijaga, karena menghafalnya mungkin gampang, apalagi anak-anak cerdas, orang tuanya punya tirakat, punya pendekatan, menghafalnya gampang. Yang susah itu bukan hanya menghafalnya, tapi menjaga hafalannya. Para kiai dulu, dia bukan hafal Quran, dia tidak hafal Quran, tetapi bagaimana dia membuat metode agar masyarakat cinta dengan Quran. Ketika sholat maghrib, itu yang dibaca hanya kuliah dan kulhu. Mereka bukan nggak hafal Quran, mereka hafal Quran. Tapi dia kemudian menularkan cintanya kepada Quran kepada masyarakat sekitar dengan membaca dengan baik dan membaca ayat pendek saja, bukan tidak hafal Quran. Maka adik-adik pun ketika para santri ketika menjadi imam di salat berjamaah, tidak harus membaca surat-surat yang panjang, itu buat sendiri saja. Jadikan mereka cinta kepada Quran dengan membaca ayat-ayat yang pendek saja, surah-surah yang pendek saja ketika jadi imam. Kenapa? Karena khawatir dia punya a priori terhadap hafalan dan bacaan Quran. Tetapi fikih mengatakan, fikih mensyaratkan bagi orang yang menjadi imam itu bukan yang paling banyak hafalannya, tetapi apa? Aqra'uhum wa afsahuhum. Orang yang paling fasih bacaannya, orang yang paling bagus bacaannya. Tidak harus banyak hafalannya, tetapi yang paling bagus bacaannya. Coba kalau seandainya imamnya bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum, nya amin euy. Karena ngajak ngobrol bacaannya. Coba kalau bacaannya enak, indah, bagus, ketika kita jadi makmum walaupun panjang, itu kita tidak merasa capek jadi makmumnya. Coba itu Imam Ali Huzaifi di Madinah, disebut dengan Syekh Fajar, setiap subuh Jumat dia sujud tilawah. Kemudian apa? Satu surah dibaca ketika jadi imam. Kita tidak merasa pegal. Kita tidak merasa capek sholatnya. Kenapa? Karena bacaan keindahannya kita dengarkan. Kita masukkan ke dalam hati. Jadi, saya teringat dengan pendapat dari, mohon maaf, dari Muhammad Abduh. Ada 5 kondisi kita terhadap Al-Quran hari ini. Ada 5 kondisi kita terhadap Al-Quran hari ini. Yang pertama apa? Mahjurun min qiraatih. Kita menjauhi dari membaca Al-Quran. Adik-adik para santri, ada berapa ayat Al-Quran? Ada berapa ayat Al-Quran? Berapa ayat? Berapa? Ayatnya? Ke sini. Sini deh, sini. Ini nih yang belakang, yang belakang. Kelihatan jawabannya benar. Sini, yang belakangnya, yang belakangnya. Sini. Pakai itunya.
Nggak usah naik. Ada 6.666 ayat. Mohon maaf, kalau hitung matematis, kalau kita baca setiap habis sholat 2 ayat, itu hatam setahun. Sama dengan ngapal. Habis zuhur 2 ayat, habis asyar 2 ayat, ba'da maghrib 2 ayat, ba'da isya 2 ayat, ba'da subuh 2 ayat. Itu tapi kita muqawamah, mudawamah, continue menghafalnya. Setahun hafal itu Quran.